kita punya sistem balancing yang baik sebenarnya dari sisi hukum, dari sisi eksekutif dan juga dari sisi legislatif. Di mana dari sisi eksekutif dan legislatif ini kita tuh diberi kewenangan loh untuk memilih siapa yang memimpin kita. Gitu. Jadi kita sebenarnya dikasih ruang untuk memilih siapa yang kita percaya untuk menjadi jembatan bagi suara yang kita ingin bilang. Wadahnya itu sudah ada, tetapi yang menjadi masalah sekarang suara untuk memilih seseorang yang menentukan nasib kita itu hanya dipilih dalam satu malam. Karena isu atau fakta atau narasi seperti serangan Fajar itu masih relevan sampai sekarang. Jadi kita berharap untuk memberikan suara by sistem gitu kan, terus didengar di sana. Tapi serangan Fajar itu masih relevan sampai sekarang. Bagaimana kita bisa menentukan nasib kita untuk hidup di negara ini terhadap orang yang kita pilih hanya dalam satu malam? Itu secara logik tidak ada common sense-nya gitu. Jadi yang saya mau tekankan dari kisah ini, yang kita semua harus seperti membuka cakrawala baru tentang edukasi politik. Saya cukup resah dengan orang-orang yang bilang bahwa politik tidak berpengaruh hidup saya. Ngapain saya pilih orang harus berpikir kritis gitu, dan saya punya critical thinking dan lain-lain. Kalau ada itu sudah diberikan. Kalau kita punya critical thinking yang baik, kita bisa pilih orang yang benar loh untuk menyuarakan apa yang kita mau. Tapi yang terjadi selama ini apa? Suara kita dibeli hanya dengan berapa sih? 500.000 5 tahun ke depan. Dan yang terjadi sekarang ini. Jadi yang saya mau tekankan di sini ya itu ada dua poin utama. Pertama edukasi politik itu yang kita punya kritik utama. Mungkin dari malam ini kita semua bisa sadar untuk menjadi SJW, ya, menjadi social justice warrior. Terms of SJW ini kan sudah jadi negatif sekarang. Tapi dari malam ini saya pengen kita semua bisa punya zona sendiri di kita punya lingkungan. Ketika ada orang yang pilih seseorang hanya dengan gimmick-gimmick tanpa ada basis pengetahuan yang baik, ya saya cukup marah. Tapi di kata sana, dia ada bagi-bagi gula-gula. Besok Mana? Oh, itu sana, jalan sana. Kita mau bicara kiri kanan berteriak sampai capek, tetapi orang yang di sistem tidak mau mendengar apa yang kita bicara. Jadi kurang lebih itu apa yang saya tangkap dari film ini dan juga kritik saya terhadap realita yang terjadi sekarang. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk Enzo. Boleh yang perempuan yang baru sekali ini nonton? Oke. Halo semuanya, selamat malam. Langsung lagi saya magang untuk Maya. Ini punya siapa? Ya, saya baru pertama kali juga nonton Pesta Babi karena sebelumnya memang saya termasuk orang yang mengikuti banyak isu politik ya. Dan saya juga sangat setuju dengan pendapat semua yang dikemukakan oleh Genso. Kenzo, iya, betul. Jadi karena sudah dijabarkan dengan baik oleh Kang Kenzo, jadi saya cuma mau menyampaikan saja kita ini hidup memang dalam bukan negara bahkan dunia yang sakit gitu. Untuk melihat orang lain menderita ya, sakit-sakitnya ini dunia ya. Orang lain menderita tuh kayak itu sudah sebuah hal yang normal untuk kita gitu. Jadi kayak ngelihat orang yang menderita, udahlah emang hidup mereka kayak gitu ya, udah biasa aja. Jadi kayak untuk teman-teman ini saya rasa karena kalian mungkin insya Allah bukan salah satu orang yang menganggap orang lain menderita itu adalah sebuah hal yang wajar dan normal. Jadi saya apresiasi tinggi sekali untuk teman-teman yang sudah mau untuk selalu bisa memperhatikan ketidakadilan ataupun penderitaan orang-orang di sekitar kita. Dan sama tadi yang kakak bilang soal trias politika, bagaimana kita juga harus ikut mengawasi sistem ini, walaupun sistem ini memang susah sekali ya, seperti yang ibu bilang kalau sistem ini tuh memang susah sekali untuk kita ubah. Cuman kalau memang kita sudah mulai dari hal-hal kecil sadar kayak sekarang ini, walaupun cuma sebagian kecil orang ini, tapi kalau kita semakin
sadar untuk oh iya ya ternyata kita harus peka sama beberapa isu. Oh iya berarti kita harus mulai nih untuk tahu isu mana yang bakal kita perhatikan terus gitu untuk pemilu mendatang kayak gitu. Jadi kita akan lagi sama hoax. Jadi teman-teman sekarang sudah pintar lagi untuk research mana isu yang benar dan mana yang tidak. Dan semoga saya sih sama seperti ibu juga, semoga kita optimis terus suatu saat bisa berubah dari hal-hal kecil dengan segelintir orang ini. Oke, sekian saja itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, luar biasa dari Nayang. Oke, baik teman-teman sekalian. Tadi kenapa saya menanyakan berkaitan dengan diskon terlebih dahulu gitu ya? Karena jujur tadi pas datang pertama ke sini itu saya rasa deg-degan iya, kagumnya juga iya. Kenapa? Karena nobar kali ini itu nobar dengan peserta terbanyak. Tepuk tangan dulu. Kabupaten Merauke. Dan apa ya? Harapannya juga teman-teman tadi sudah banyak disampaikan gitu. Kalau dalam film, ketika teman-teman selalu mendengar kata bahwasanya hutan itu adalah ibu. Siapa yang baru sekali ini mendengar kata tersebut? Ada? Oke, tidak. Nah, kenapa itu selalu disampaikan dalam setiap diskusi maupun di setiap acara gitu? Karena memang itu begitu sakralnya, begitu pentingnya. Jadi hutan sebagai ibu sebenarnya bukan hanya di Papua itu sendiri gitu, tapi di seluruh dunia gitu, di bumi ini gitu. Dan berbicara hutan adalah ibu juga salah satunya, juga berbicara hutan sebagai penjaga tradisi gitu. Dimana sebenarnya ketika berbicara tradisi kita tidak hanya berbicara tentang budaya tentunya. Kita tidak hanya berbicara tentang kesenian, tetapi kita berbicara tentang keseharian kita. Keseharian yang terus-menerus dilakukan itu menjadi budaya, sebuah budaya. Jadi teman-teman harapannya ini dari yang banyak sekali ini teman-teman mulai bermunculan ruang-ruang diskusi di Merauke. Karena harapannya yang PSN ini yang sebenarnya ini titik tepatnya ada di Papua Selatan, tetapi kalau teman-teman lihat kanan kiri gimana? Apakah mereka sering mendiskusikan hal ini? Apakah ada hal-hal yang dibahas misalnya di kantin, di tongkrongan, di keluarga, bahkan kos, di rumah? Ya. Bahkan di lingkungan, di Merauke itu sendiri itu pembahasan berkaitan dengan hal ini itu masih minim gitu. Berarti bisa dilihat bahwasannya apa? Masih minimnya ruang-ruang untuk mendiskusikan, padahal ini hal yang dekat sekali dengan kita. Yang ramai justru membicarakan hal ini itu media-media nasional, orang-orang di Jakarta, orang-orang di luar Merauke tempatnya. Jadi teman-teman, duduk yang baik. mari kita mulai saat ini, harapannya mulai tadi karena Kak Enzo ya juga sebenarnya kan nonton dari rasa penasaran gitu. Nah harapannya juga timbul rasa penasaran teman-teman sehingga muncul pertanyaan. Ketika rasa penasaran muncul pertanyaan, muncul rasa ingin tahu, sehingga lebih peka lagi. Dan film ini harapnya bisa membuka mata lebih lebar lagi, kemudian telinga bisa mendengar lebih banyak lagi, dan mulut ini bisa lebih banyak menyuarakan.
dan tentunya hati bisa lebih peka. Tadi disampaikan oleh Ibu bahwasanya ya harapannya ini bukan hanya tanggung jawab orang-orang Papua khususnya gitu, tetapi kita yang tinggal di sini, kita yang masih punya rasa kemanusiaan lebih peka lagi gitu. Dan selanjutnya, karena tadi saya juga timbul rasa penasaran juga. Tadi kalau dari yang pertama kali nonton itu ternyata dari rasa penasaran dan ingin tahu. Dan kalau di sosmed sekarang adalah lagi rame-ramenya berkaitan dengan hal itu. Kalau dari yang udah beberapa kali nonton, kenapa mau nonton lagi? Ada yang mau memberikan pendapat? Oke. Oke, siapa dulu? Oke, kakak dulu. Oke. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Zakot bekai, zakot kai. Satu hati, satu tujuan. Ya, perkenalkan nama saya Siska Mahuze. Mungkin untuk menonton secara fullnya baru tadi saya sempatkan waktu. Tetapi untuk beberapa petikan-petikan dari klip-klipnya sudah saya tonton. Kenapa saya ingin menonton lagi? Yang saya mau sampaikan bahwa sebagai seorang perempuan Papua, hari ini rahim saya menangis gitu. Rahim saya menangis ketika kita bersepakat bahwa tanah adalah mama, berarti mama atas kehidupan ini sedang menangis. Mama yang memberikan kehidupan, mama yang memberikan segala keistimewaan untuk kita. Hari ini tanah yang kita pijak adalah mama yang memberi kita kehidupan. Mama pertama adalah rahim yang melahirkan kita. Mama kedua adalah rahim yang membesarkan kita, yaitu tanah. Mama ketiga adalah juga tanah lingkungan yang memberikan kita makan dan minum, yang memberikan kita kehidupan untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan. Dalam film dokumenter Pesta Babi, yang sebenarnya banyak orang memiliki asumsi bahwa pesta babi berarti makan-makan, bakar-bakar tentang babi gitu. Tetapi sejatinya bahwa isi dari judul itu adalah menceritakan tentang bagaimana kehidupan masyarakat adat, pemilik hak wilayah dan tanah adat yang hari ini sedang dirusakkan, sedang dirampas secara sadar dan tidak sadar. Ketika mereka sadar, tetapi mereka tidak berdaya untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka. Mereka tidak sadar karena mereka dibodohi dengan iming-iming. Jadi akhirnya mereka terlena. Isi dari film dokumenter ini yang saya simak adalah bagaimana kita diajarkan untuk mulai menyadari, melihat jauh ke dalam nubari kita tentang kesadaran bersama bahwa menjaga, merawat, dan melestarikan alam lingkungan untuk kehidupan, kemaslahatan, dan keberlangsungan seluruh kehidupan baik manusia, hewan, alam itu sendiri, itu ada di dalam kemasan film dokumenter Pesta Babi yang tadi kita nonton bersama-sama. Dan yang terakhir yang hendak saya sampaikan dari masyarakat adat yang memasang sasi adat dengan salib merah, sebenarnya ini adalah salah satu ritual adat yang sebenarnya sakral secara pribadi untuk di masyarakat Papua, secara khusus untuk di masyarakat Marin Anim. Ketika mereka tanam misar atau sasi, berarti itu tanda larangan. Tanda larangan, dan itu wajib dihormati, dihargai oleh semua orang, siapapun dia. Sekalipun itu adalah presiden, Dandim, Kapolres, Pangdam,
Danrem, siapapun mereka, termasuk kita yang hari ini ada di sini nonton bareng. Karena apa? Kita harus menghargai tatanan, adat istiadat, budaya setempat. Dan hari ini ketika kita berada di tanah Marin Anim, berarti kita harus mengangkat, menjunjung budaya, adat istiadat yang ada di tanah selatan, khususnya di Merauke, yaitu di wilayah Marin Anim dari Kondo sampai Digul. Ini sedikit ilustrasi filosofi dari bagaimana kita bicara tentang sasi adat. Hari ini sasi adat itu dilambangkan dengan salib merah. Salib merah biasanya secara umum khusus untuk di masyarakat adat itu mereka hanya memasang tiang, kayu, kemali, biasanya dibilang misal itu sasi, terus dengan janur. Hanya itu. Tetapi hari ini sudah mulai berkembang ke salib merah dan dipasangi dengan janur. Dan ini berarti menyatakan perlawanan bahwa atas nama Allah leluhur, atas nama tanah ini, apapun yang terjadi mereka akan tetap mempertahankan. Tanpa seizin mereka, siapapun mereka harus menghargai. Karena ini adalah wilayah adat mereka, dan ini adalah ruang hidup mereka. Dan itu adalah bagian dari hak prerogatif dari masyarakat adat itu sendiri secara tatanan adat dan budaya. Terlepas dari itu, apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup Timika, beliau secara terbuka dalam khotbah pertama dia pada saat beliau ditapis menjadi Uskup Timika, itu secara terbuka menyampaikan himbauan kepada seluruh elemen masyarakat dan umat dan pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, bahwa hak dasar kemanusiaan harus dijunjung. Hak dasar kemanusiaan harus dijunjung karena hak dasar kemanusiaan di atas segala hak dasar yang ada di atas muka bumi ini. Terlepas dari itu, dan hari ini kita di Keuskupan Agung Merauke, hari ini Uskup Agung kami, Monsenyor yang mulia, tolong bantu jawab Kak. Biasa disingkat Usman, Tete Usman, Bapak Usman gitu. Ya, Petrus Canisius Mandagi, MSc, itu beliau punya nama. Kita tepuk tangan untuk dia dulu kan? Ya, di dalam film ini disampaikan bahwa Uskup Agung Merauke memberikan support penuh kepada perusahaan yang sedang beroperasi di wilayah Papua Selatan, yaitu ada di Kabupaten Merauke, di Kabupaten Bovendigul, dan mulai merambah ke Kabupaten Mati. Jadi hari ini kita berharap tokoh-tokoh agama, lintas agama, saya mengajak kita teman-teman, mungkin dari Cipayung juga yang ada hadir pada kesempatan ini, saya juga mengajak, kebetulan saya sebagai alumni Cipayung, saya mengajak kita semua untuk bagaimana kita secara bersama-sama bergandengan tangan untuk kita galakan lagi setiap hal kecil yang terjadi atas masyarakat adat Marin Anim secara khusus di Kabupaten Merauke ini, kita galakan untuk membantu menyuarakan dan kita bantu menyadarkan mereka terkait dengan pentingnya mereka melindungi hutan adat dan tanah adat mereka. Karena hari ini perusahaan masuk ke sendi-sendi masyarakat adat melalui ketua-ketua adat, melalui ketua-ketua marga untuk mensabotase izin untuk mendapatkan tanda tangan supaya izin itu bisa jalan. Itu ada di sana. Saya minta maaf, saya tidak hendak menghakimi siapapun hari ini, tetapi saya Francisca Gondroma Huse malam ini saya menyatakan bahwa
tanah Papua sedang tidak baik-baik saja. Tanah Marin Anim dari Kondo sampai Digul tidak sedang baik-baik saja. Maka untuk itu kita butuh kerjasama, kita kuat karena kita bersatu. Maka untuk itu mulai malam ini tadi saya lihat kurang lebih hampir 150 orang lebih yang menonton film dokumenter Pesta Babi yang baru pertama diputar di lapangan terbuka hari ini. Dan mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Dan ini salah satu aksi giat pertama, dan kita berharap kita hari ini tidak sedang mau menghakimi siapapun, dan film Pesta Babi ini tidak untuk menyalahkan siapapun, dan film ini bukan film G30 SPKI yang harus dilarang pemutarannya. Maka hari ini kita sepakat kita akan datangi baik Bapak Danrem, Bapak Dandim, terus dari pihak Koramil, Korem, Bapak Polres, Kapolres, dan mungkin Bapak Kapolda pun kita untuk mereka juga bisa ikut nobar bareng. Setuju nggak tidak? Ya, malam ini saya mengundang dengan berbesar hati supaya yang mulia bapak-bapak dan juga mungkin bisa bareng dengan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan juga Uskup Agung Merauke kita. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Biasa Bapak boleh sebagai penutup juga. Oke. Ada lagi yang dari perempuan muda?